Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Erdiansyah. Saya pustakawan di Perpustakaan UMY. Dan pada sesi ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan analisis atau visualisasi data menggunakan aplikasi FOSViewer, di mana terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan agar kita dapat melakukan analisis bibliometrik secara maksimal. Dan kita dapat mengetahui kelebihan dari aplikasi FOSViewer untuk mengolah data. Pada materi visualisasi data menggunakan aplikasi FOSViewer, terdapat beberapa hal yang akan kita pelajari. Antara lain, tentang FOSViewer itu sendiri, persiapan sebelum menggunakan aplikasi FOSViewer, mengupload file dataset ke aplikasi FOSViewer, menentukan tipe analisis, visualisasi data, dan menyimpan hasil visualisasi data. Beberapa tahapan tersebut menjadi poin penting dalam melakukan analisis bibliometrik, agar kita dapat memanfaatkan aplikasi FOSViewer secara maksimal. Oke, pertama-tama apa itu aplikasi FOSViewer? Gitu kan? Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh penulis atau peneliti dan membantu penulis atau peneliti yang ingin mendalami jaringan kata antar topik penelitian, gitu, keterbaruan topik penelitian agar peneliti dapat memetakan atau mendapatkan insight dari penggunaan aplikasi FOSViewer. Selain diperuntukkan untuk mengolah data bibliometrik, aplikasi ini juga menawarkan tampilan visual yang bagus sehingga kita sebagai peneliti akan senang, gitu kan? Karena tampilan visualisasi datanya juga enak ke dalam penelitian. Oke, sebelum kita memulainya, kita perlu mempersiapkan aplikasinya terlebih dahulu. Yang pertama, kita perlu mendownload plugin Java. Nah, plugin ini perlu diinstal agar aplikasi FOSViewer dapat dioperasikan. Lalu kita perlu mendownload aplikasi FOSViewer juga. Dan aplikasi ini berbasis open source, sehingga tidak perlu menggunakan kode aktivasi dan lainnya. Serta aplikasi ini plug and play sifatnya sehingga kita tidak perlu melakukan proses instalasi terlebih dahulu sebelum menggunakan. Dan teman-teman bisa download aplikasinya melalui link tersebut. Dan tahapan selanjutnya adalah mengupload file dataset ke aplikasi FOSViewer. Pada tahapan ini, langkah pertama kita perlu klik menu Create, lalu klik Create a map based on the bibliographic data, dan selanjutnya kita pilih read data from bibliographic database file karena kita mengekspor data itu dari website Scopus. Nah, setelah itu pilih icon titik 3 gitu kan, dan pilih file yang akan dianalisis. Setelah file sudah dipilih, lalu klik next. Dan tahapan selanjutnya adalah menentukan tipe analisis. Nah, di sini setelah mengupload file, pada tampilan Create Map, pilih tipe analisis yang akan digunakan. Jadi ada 5 pilihannya, kita contoh ya, pilih yang co-occurrence gitu kan. Lalu pada counting method, pilih full counting. Lalu klik next. Di tahapan selanjutnya pada choose threshold, atur minimum number-nya atau minimum number of occurrence-nya. Misal 2, itu tergantung penelitinya ya. Boleh 2, 3, dan 5. Dan pada choose number of keyword itu, klik next. Lalu kita masuk ke tahapan berikutnya. Oke, pada tahapan berikutnya, pada tampilan verify selected keyword, kita pastikan kata kunci yang terdapat pada tabel tersebut sudah tidak ada kata kunci yang sama, gitu. Misalkan ada spasinya berbeda, ada tambahan spasi, tanda kutip, dan lain sebagainya. Apabila data yang kita gunakan itu ada yang sama, kita bisa gunakan file thesaurus untuk merapikannya.
Walaupun sebelumnya kita sudah menggunakan Open Refine untuk cleaning data. Dan teman-teman nanti bisa cek di materi selanjutnya. Ada kemungkinan masih terdapat beberapa kata kunci yang belum di-merge atau masih terlewat lah. Nah, untuk melakukan thesaurus akan saya jelaskan di materi lain. Dan sekarang, apabila kita menemukan kata kunci yang tidak memiliki makna, klik unchecklist gitu ya, atau checklistnya dihilangin. Sampai tabel paling bawah, itu kita bisa memastikan bahwa kata-katanya itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu tahapan selanjutnya, apabila tahapan-tahapan tersebut sudah selesai, maka kita masuk ke visualisasi data. Nah, pada tampilan ini adalah network visualization dan kita bisa melihat keterhubungan antar kata kunci satu dengan kata kunci yang lainnya. Tampilan ini untuk mengetahui gabungan topik penelitian, gap antar topik penelitian, seperti itu. Dan warna-warna yang ada pada tampilan ini menunjukkan klaster dari kumpulan-kumpulan kata kunci. Jadi kita bisa melihat semakin besar bulatan atau node, maka semakin sering kata kunci tersebut digunakan. Dan selain visualisasi network visualization, pada ini kita dapat melihat keterhubungan antar kata kunci satu dengan yang lain. Di tampilan ini kita bisa mengetahui gabungan topik penelitian dan gap antar topik penelitian. Nah, ini pada tampilan overlay visualization. Warna-warna pada tampilan ini menunjukkan klaster dari kumpulan kata kunci. Jadi semakin besar bulatannya, semakin sering hal tersebut digunakan. Dan pada overlay visualization ini kita bisa melihat dari tahunnya, tahun yang semakin lama berwarna lebih gelap, tahun yang semakin baru lebih terang gitu. Nah, selain network visualization dan overlay visualization, ada juga density visualization. Tampilan ini untuk mengetahui tingkat kepadatan dari setiap kata kunci berdasarkan link atau koneksi antar kata kunci. Nah, tampilan seperti menggambarkan visualisasi panas, kayak visualis panas manusia gitu, thermal gitu, kita bisa melihat kata kunci tersebut sering digunakan, maka apabila sering digunakan maka warnanya itu semakin kuat gitu. Apabila kata kunci tersebut jarang digunakan, maka warna pada kata kunci tersebut akan semakin pudar gitu. Oke, selanjutnya setelah melihat visualization data, kita dapat tahapannya kita bisa mengambil gambar dari hasil visualisasi data tersebut dan kita dapat menggunakan menu screenshot. Nah, namun sebelum melakukan screenshot teman-teman, kita perlu men-setting terlebih dahulu agar kualitas gambar yang disimpan itu bisa lebih maksimal. Karena kalau di data setting defaultnya itu tidak maksimal gitu. Agak pecah-pecah kalau kita besarkan. Nah, caranya pilih tanda panah di sebelah kanan screenshot, lalu pilih option. Pada menu scaling kita ubah menjadi 400%, yang sebelumnya mungkin 100% gitu. Lalu klik OK. Setelah proses setting selesai, klik menu screenshot lagi dan kita akan mendapatkan gambar dari visualisasi data tersebut. Oke, kita telah mempelajari langkah-langkah penting yang harus dilakukan dalam melakukan visualisasi data menggunakan aplikasi VoiceViewer. Dari tentang VoiceViewer sendiri, persiapan sebelum menggunakan VoiceViewer, mengupload file dataset ke VoiceViewer, menentukan tipe analisis, visualisasi data, dan menyimpan hasil visualisasi data. Kunci agar visualisasi data dapat lebih maksimal, teman-teman perlu teliti, terutama melakukan unchecklist pada kata kunci yang tidak bermakna. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung pada sesi ini. Saya Muhammad Ediansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.